ตัวที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแนงมาปะลงปองแปงงองแงงในชีวิตเธอขวาตัวที่เขาไปเป็นมาลิงกิง Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Nah, di sini gua Agus Suratman dengan NIM 667019005 dari kelas 4D dan rekan saya ada. Nama saya Gihon dengan NIM 667019076 dari kelas 4B jurusan Ilmu Pemerintahan Untirta 2019. Nah, di sini kita akan membahas nih mengenai suatu hal yang sebenarnya penting banget ya kan untuk pelajar-pelajar baik itu di dalam negeri atau di Indonesia ya kan. Nah, yang mana bahasan kita kali ini adalah membahas sistem pendidikan di Thailand yang terdapat nih sebuah fenomena yang kan itu adalah demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di sana. Nah, di sini kita akan temani nih oleh orang-orang penting nih ya kan dari kawan sejarah ya kan. Siapa namanya? Oke, kenalin nama gua Rizky Fadila dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, ya kan baik. Nah, di sini tuh kita akan menjelaskan mengenai konflik itu apa ya kan. Nah, konflik ini akan dijelaskan nih oleh rekan saya Gihon. Ya, jadi menurut saya konflik itu adalah proses sosial yang terjadi dalam masyarakat antara dua orang atau lebih, dan di situ biasanya dalam konflik itu timbul karena terjadi antara perbedaan prinsip, tujuan, dan terjadi ada satu permasalahan. Nah, untuk pengertian dari konflik politik sendiri itu bakal dijelaskan oleh teman saya Agus. Nah, ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik politik ya. Konflik politik adalah sebenarnya secara lingkup kecilnya adalah konflik yang artinya itu tidak hanya satu orang saja atau individu saja, melainkan ada banyak orang ya kan. Namun kebanyakan konflik politik ini tuh lebih terkonflik antara penguasa politik dengan masyarakatnya ya kan. Terus biasanya tuh sumber konflik politik ini terlihat dari adanya suatu ketidakmampuan ya kan, atau suatu keseriusan penguasa politik untuk bagaimana bisa memahami nih masyarakatnya gitu, sehingga secara tidak langsung masyarakat ini karena demokrasi ya mau rakyat harus bisa menyuarakan aspirasinya, yaitu jangan lewat demonstrasi ya kan. Nah, dari hal itu kita bisa nih berhubungan nih dengan demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di Thailand mengenai sistem pendidikan gitu. Nah, dari kasus ini tuh yang mana sistem pendidikan di Thailand itu terlihat kaku ya kan, walaupun kita ini dunia ini udah ada modernisasi ya kan. Jadi setiap pendidikan di Thailand itu tuh adanya relasi kuasa yang lebih antara pengajar dengan pelajar. Jadi apapun itu pelajar ini nurut aja ya kan. Nah, di sini tuh ada 4 poin nih atau 4 yang dibawa oleh demonstrasi. Nih, yang pertama itu ada sistem pendidikan Thailand yang terlihat adanya politisasi mengenai pendidikan. Itu gampangnya ada pelecehan seksual ya kan terhadap muridnya itu. Yang kedua ada sebuah aturan yang sangat ketat banget ya kan, yang mana pelajar-pelajar di Thailand itu tuh terlihat seperti robot ya kan, yang mana bisa diatur ulang oleh penguasa politik. Untuk yang ketiga selanjutnya adalah sistem pendidikan di Thailand yang ketertinggalan zaman atau masih kuno, yang dimana
yang kita tahu bahwa sistem Thailand ini masih menggunakan sistem kayak mungkin dapat diibaratkan di Indonesia tuh seperti pada zaman Orde Baru, yang dimana kita peraturan masih ketat dan tertekan oleh pelajar, oleh para pengajar. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, yang dimana dari pelajar Thailand ini menginginkan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk individu. Jadi pelajar Thailand tuh ingin di sekolah aja memiliki kebebasan atas setiap individunya, mulai dari pakaian dan berpendapat tentang apapun yang ingin pelajar Thailand inginkan, seperti di negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi. Dan baik, untuk itu mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar nih, oleh pelajar-pelajar di SMA di Thailand, itu bisa disebut atau dikenal dengan namanya Bedstaden ya kan. Bedstaden ini yang mana melakukan demonstrasi itu pada tanggal 29 Juli 2020 ya kan. Yang mana ini pelajar-pelajar ini tuh banyak banget ya kan, kalau nggak salah sekitaran sampai lebih dari 200 orang lebih lah gitu. Nah, dari hal itu nih kita bisa melihat nih ya kan, bagaimana nih Bung mengenai sistem pendidikan di Thailand itu, sehingga adanya demonstrasi nih yang dilakukan oleh pelajar-pelajar SMA di sana. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan, hakikat dari pendidikan itu sebenarnya untuk membebaskan segala kebodohan atau untuk memerdekakan diri. Nah, dalam konteks ini kita bicara secara luas, pendidikan di dunia itu sebenarnya berpacu pada dua negara. Yang pertama Jerman dan yang kedua itu Amerika. Indonesia lebih berpacu pada negara Jerman. Nah, terus juga sebenarnya pendidikan ini bisa dibilang itu terkadang cenderung pragmatis. Maksudnya pragmatis itu ngikutin siapa pemimpin, ngikutin apa ideologinya. Misal contohnya di Indonesia zaman Orde Lama, pemimpin Soekarno yang lebih dekat dengan golongan kiri, maka ideologi atau kurikulum di Indonesia zaman Soekarno itu lebih dekat kepada buku kiri atau buku-buku revolusioner. Kemudian zaman Orde Lama, terus zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, yang mana pendidikan itu lebih kepada militerisasi. Dan ini juga berlaku di Thailand, yang mana Thailand ini merupakan negara monarki, yang mana monarki ini kekuasaan yang berada di raja gitu, kekuasaan tertinggi di raja. Pada akhirnya bisa dibilang pendidikan Thailand itu hanya terpaku pada apa yang dikatakan raja atau apa yang dikatakan oleh petinggi-petinggi negara itu, dan ini sebenarnya tidak baik. Nah, menurut hal ini bukan hanya terjadi di Thailand, bahkan hampir di seluruh dunia itu pendidikan bisa dikatakan malah melenceng gitu dari hakikat pendidikan sesungguhnya, dari tujuan pendidikan sesungguhnya yang untuk mencerdaskan, malah pada akhirnya menjadi stigma ideologi atau untuk mempromosikan suatu politik tertentu dari penguasa. Nah, kan mengenai demonstrasi pendidikan di Thailand itu apa ya namanya ya, kan kalau untuk melihat demonstrasi itu kan pasti ada sebuah namanya ya penyelesaian ya kan, mengenai apa yang nanti bakal output dari demonstrasi itu kan. Namun dari demonstrasi ini PM Thailand ini yang mana dia mengatakan tuh adanya demonstrasi dilakukan oleh pelajar-pelajar SMA ya mengenai sistem pendidikan Thailand itu hanya memperkeruh suasana dan bisa memecah belah itu di Thailand gitu. Nah, untuk hal itu bagaimana Bung? Kan kalau konflik ini kan pasti ujungnya kan harus ada penyelesaian ya yang harus ditempuh ya kan. Namun yang dilihat ini tuh tidak ada sebuah penggubrisan oleh penguasa politik gitu. Bagaimana Bung? Melihat hal ini, sebenarnya ini nggak usah dibingungin lagi, karena kebanyakan penguasa itu ketika ada yang mengkritik itu rata-rata dia bertindak represif gitu, termasuk di Thailand ini yang menuntut 4 kebijakan pendidikan. Yang pertama itu larangan pencabulan atau minimalisir dari kekerasan seksual. Terus yang kedua ada kesetaraan dan juga ide atau pemikiran yang lebih terbuka. Terus tidak ada aturan yang ketat, dan juga yang terakhir itu gimana pendidikan ini bisa direvolusionerkan atau tidak kuno. Nah, melihat tindakan dari pemerintah Thailand sendiri, ini sebenarnya sebuah
stagnasi dari pemikiran atau pendidikan di Thailand, yang mana pada akhirnya petinggi atau perdana menteri di Thailand ini tidak melihat output ke depannya apa yang dituntut dari pelajar-pelajar ini. Makanya dibilang pemecah belah itu bisa dibilang sebagai propaganda dari pemerintah untuk melawan atau untuk menjadi kontra dari apa yang dituntut oleh siswa ini. Padahal siswa ini menuntut hal-hal yang benar gitu, belum tentu salah. Tapi menurut kacamata pemerintahan Thailand, ini bisa dikatakan salah karena dikatakan ya tadi memecah belah lah, atau istilahnya malah menjadi pengacau di Thailand. Dan ini sebenarnya udah tidak asing lagi di seluruh dunia, bukan hanya di Thailand. Ya, jadi menurut Bung nih, kan telah terjadi demo oleh pelajar di Thailand secara besar-besaran. Nah, menurut Bung nih kan tadi kan udah dibilang respon dari Perdana Menteri Thailand juga kayak menganggap demo itu sebagai permasalahan baru di negaranya. Nah, menurut Bung, untuk cara penyelesaian dari akhir atau konsensus yang dilakukan oleh demonstrasi pelajar Thailand ini tuh seperti apa? Terkait hal ini ya, sebenarnya dari penguasa atau Perdana Menteri Thailand sendiri itu harus ada yang namanya kesadaran intelektual, di samping juga harus ada yang namanya kesadaran moral. Nah, jika dari Perdana Menteri Thailand ada kesadaran moral ini, maka ini bakal terjadi yang namanya mediasi gitu, mediasi antara kedua belah pihak. Misal tuntutan pelajar ini apa, terus dari Perdana Menteri Thailand jelasin kenapa kebijakannya kayak gini yang akhirnya dituntut juga oleh pelajar-pelajar. Dan ketika ini terjadi mediasi, maka ini akan membuka jalan keluar. Di samping itu, misal dari pemerintah tetap melakukan tindak represif, maksudnya tindak kejahatan yang berlebih gitu. Nah, di sini sebenarnya bantuan-bantuan lembaga masyarakat kayak misalnya di Indonesia ada LBH itu juga harus dimasifkan dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar pelajar-pelajar ini tidak berjalan sendiri, tapi mereka ada gandengan, ada suatu support system yang mana nanti pada akhirnya support system ini membantu penyelesaian dari pelajar-pelajar ini. Dan jika ini terjadi, maka bisa dikatakan pemerintah Thailand itu sudah gagal gitu. Misal dengan pelajar dan LBH ini bergandengan, bisa dikatakan pemerintah Thailand sudah gagal dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang pada akhirnya kacamata dunia tentang Thailand akhirnya jatuh juga. Nah, menurut hal ini juga baiknya dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, entah itu dengan tujuan akhir atau outputnya dari pemerintah Thailand bisa mengeluarkan suatu undang-undang baru tentang pendidikan yang lebih demokratis atau mereformasi pendidikannya. Dan di sini bakal memunculkan rasa senang juga dari pelajar sendiri. Ya, mungkin itu saja ya dari pembahasan kita topik kali ini tentang masalah demonstrasi di Thailand. Nah, tadi akan itu kita nih adalah sedikit kesimpulan mengenai pembahasan kali ini untuk bisa bagaimana menyelesaikan ya sistem pendidikan di Thailand ya kan, kemana penguasa politik ini di Thailand ini harus bisa membuka ya kan, bisa melihat bagaimana ke depannya kan, karena tuntutan dari masyarakatnya itu atau ini pelajar itu kan tidak semata-mata hanya demonstrasi ya, pasti ada rencana-rencana ke depannya nanti ya kan. Nah, maka dari itu ya harus ada mediasi tadi itu dari kedua belah pihak ya kan, sehingga memunculkan suatu output yang bisa yang bagus lah, yang baik, yang positif bagi kedua belah pihak tersebut. Nah, mungkin cukup sekian ya mengenai pembahasan kali ini atau talk show kali ini. Adalah saya tutup dengan kata